Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menginterview pemilik usaha Kos Putri Umi dengan Mas Grahito Perdana. Iya, silahkan. Ya. Bagaimana sih Mas awalnya membangun usaha Kos Putri Umi? Iya, jadi sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk interview wawancara. Ya, suatu kebanggaan juga bagi saya adanya kegiatan wawancara ini yang insya Allah juga bisa ya sebagai tempat untuk sharing ilmu lah. Jadi singkat cerita, kos kami itu dibangun pada masa COVID itu, jadi di tahun 2019 akhir, alhamdulillah selesainya di 2020 akhir, jadi kurang lebih 1 tahun pembangunan. Itu jadi berawal dari kebetulan bapak kami ada rekan yang menawarkan tanah, ya beserta bangunannya, kemudian dibeli, kemudian dibangunlah kos-kosan tersebut karena melihat pasar di sekitar sini kan sekitar kampus, ada kantor, tentunya salah satu bisnis yang menjanjikan yaitu bisnis penginapan, dalam hal ini kos-kosan, sehingga keluarga kami membangun kos-kosan itu ya pada masa COVID di tahun 2019 akhir sampai 2020 akhir. Lalu untuk pembangunannya itu memakan waktu berapa lama ya Mas? Kurang lebih sampai finishing itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu soalnya kami beli itu kan bangunan, posisi tanah sudah ada bangunan tapi bangunan lama. Jadi kami bongkar total dulu, diratakan sampai kami bangun baru, sampai clear finishing kurang lebih 1,5 tahun. Lalu Kos Putri Umi ini ada berapa kamar ya Mas yang disewakan? Lalu apakah ada jenis tipe kamar yang berbeda begitu? Iya, jadi untuk kami untuk kos, jadi kos kami itu dia kos reguler, dalam artian ya standar tanpa AC, non AC, cuman memang ada ukuran kamar yang berbeda-beda. Total kamar ada 26 kamar, ada yang standar 3x3, ada yang 3x5 ukuran kamar, non AC. Lalu saya ingin bertanya terkait tentang pemasarannya gitu Mas. Ya. Ya, bagaimana sih Mas Grahito ini menarik penyewa untuk ngekos di Kos Putri Umi ini? Ya, jadi untuk saat ini kebetulan di Kos Umi itu sendiri kami belum, memang sempat dibikinkan akun sosial media, tapi melihat pasar untuk saat ini alhamdulillah masih bagus, tanpa sosial media masih oke. Jadi kami sementara masih mulut ke mulut gitu. Jadi ya kami minta tolong ke anak-anak, misal yang sudah selesai, buat ngasih tahu adik tingkatnya yang mau kuliah atau teman-temannya yang mau ngekos gitu. Cuman insya Allah di semester baru kami sudah mulai manajemen sosial medianya untuk branding. Lalu Kos Putri Umi ini juga kan lokasinya strategis gitu kan, jadi ya lebih mudah ditemukan gitu. Iya. Iya. Di Maps, di Google Maps juga udah ada. Cuman untuk perihal branding via sosial medianya mungkin semester baru, semester besok. Karena kami juga masih ada beberapa sektor yang perlu dibenahi. Nanti kalau sudah clear baru di branding ulang, rebranding lah, karena namanya usaha itu kan dalam jangka waktu kurang lebih ya sebetulnya 5 tahunan. Itu kan ada rebranding ulang, ada istilahnya pemolesan ulang lah. Namanya bangunan itu kan tiap 5 tahun harusnya ada peremajaan. Gitu.
Lalu apa ada kendala ya Mas selama mengelola kos Putri Umi ini? Kendala pasti ada ya, namanya bisnis pasti bisnis apapun itu akan selalu ada kendala. Cuman dalam artian kalau dalam perihal bisnis kos-kosan di lingkup sini ya, lingkup UMS di Solo itu kendala yang terasa banget untuk saat ini itu pasar. Jadi di Solo itu pasarnya untuk saat ini itu masih kecil, masih rapat. Jadi apalagi di lingkup UMS ini kan ya, kami usaha kos-kosan itu persentase terbesar pasarnya atau persentase terbesar konsumennya itu kan dari kampus. Sementara kampusnya cuma UMS di sini. Memang ada kayak ADMI terus dan sebelahnya, tapi mayoritas mahasiswa mereka itu ngelaju yang dekat-dekat sini. Jadi mereka mayoritas sudah ngekos. Jadi kalau misalnya kantor juga jauh, dia di Colomadu, maksudnya kayak perusahaan-perusahaan manufaktur, terus kantor-kantor perkantoran kan di Colomadu. Jadi di sana juga sudah banyak kos-kosan. Jadi mungkin kendalanya untuk saat ini untuk usaha kos-kosan di sekitar UMS, pasarnya aja yang sempit. Maksudnya demand-nya sedikit tapi supply-nya banyak. Gitu. Ya kos-kosan banyak tapi demand-nya kan ya belum sebesar itu. Tapi mungkin ya 5 tahun ke depan sudah mulai padat gitu. Kayak Jogja kan sekarang sekitar sini juga sudah banyak usaha-usaha lain. Iya, dengan kendala pengelolaan saat ini gitu Mas, apa sih tantangannya gitu? Tantangan tadi ya, karena jadi begini, bisnis sektor kos-kosan itu antara Solo, misal kita cari kompetitor lain yaitu Jogja, itu beda drastis. Karena Jogja itu kan kota bukan lagi kota, dulu kan memang slogannya kota pelajar, tapi untuk saat ini Jogja itu bukan lagi kota pelajar, tapi kota pekerja, perantau, banyak perusahaan, kantor, terus juga pabrik segala macamnya itu banyak, sehingga kos-kosan itu ya bahkan di kampung-kampung pun itu laku gitu. Sementara di Solo khususnya ini ya di sektor usaha kami ya di lingkup UMS lah, itu pasarnya kecil gitu, sehingga untuk saat ini tuh banyak usaha kos-kosan tuh yang bermain kurang sehat, yaitu dia menaikkan fasilitas tapi harganya dijatuhkan. Persaingan harga ya? Persaingan harga dan fasilitas. Kayak di kos kami kan fasilitas sudah, kami rasa udah lengkap untuk menunjang kehidupan mahasiswa anak kos gitu. Cuman ada di sisi lain kos-kosan yang antara fasilitas dengan harganya itu tidak make sense. Nah itu tantangan terbesar untuk saat ini. Ya biasa mereka ini ya pemain-pemain ya dalam tanda kutip yang mungkin punya suntikan dana gitu, sehingga mereka berani menjatuhkan harga dengan fasilitas yang berbeda. Jadi ya korbannya kami ya tidak seperti itu. Masang harga itu pun misal kami harga normal itu pun ngepres untuk misal perawatan, buat kelistrikan, wifi. Sementara mereka ya tidak masuk akal harganya. Mungkin itu. Lebih sehat di Jogja. Usaha kos-kosan itu masih lebih, persaingannya lebih sehat di Jogja. Mungkin Mas itu pernah dengar gitu ada fase jatuh bangun gitu di dalam usaha gitu ya. Mungkin tadi fase jatuhnya itu ya tantangannya itu gitu. Lalu ya mungkin untuk fase bangunnya itu Mas Grahito ini gimana sih gitu? Apa yang Mas Grahito akan lakukan atau strategi apa gitu agar usaha kos ini tuh berjalan lancar dan sukses gitu? Mungkin kedepannya kami akan melakukan peremajaan ya. Jadi tetap bagaimana harga itu tidak kami naikkan, tapi fasilitas itu bisa
bisa istilahnya beradaptasi dengan kebutuhan pasar sekarang. Ya nanti kan bisa ada subsidi silang gitu. Nanti apakah misal paling mudahnya ya listrik ditanggung mereka sendiri gitu. Jadi ya owner kan tidak boncos di listrik gitu. Itu contoh paling mudah seperti itu. Nanti kan misal fasilitas tiap kamar dinaikkan, ada ditambah entah mungkin tambah kipas yang ada coolernya atau AC, tapi listrik jalurnya tiap kamar masing-masing. Itu kan menambah fasilitas tapi tidak memberatkan owner. Tapi yang mungkin dananya lumayan. Tapi sementara kami masih lihat pasar dulu, karena tadi pasar untuk saat ini tuh pasar yang mencari kos-kosan itu banyak yang nyarinya tuh harganya di bawah. Banyak yang misalnya anak-anak konsumen nyari harga murah tapi pengennya fasilitas tinggi gitu. Itu yang bikin kami tarik ulur untuk peremajaan fasilitas. Ya mungkin butuh survei dulu aja sih kebutuhan pasar seperti apa. Kan percuma nanti kita naikkan fasilitas tapi nggak ada konsumennya, nggak ada demand. Iya. Gitu. Ya balik modalnya lama. Kalaupun buka standar kos eksklusif, tapi pasarnya belum ada di sini. Demandnya kan namanya bisnis ada supply ada demand. Ya kalau supply-nya kebanyakan, demand-nya dikit, boncos. Tapi kalau demand-nya banyak, supply-nya dikit, ya itu ya bisa naik harga. Itu kalau kos reguler. Tapi kalau kita kos eksklusif, untuk Solo sendiri itu UMS ya khususnya, itu paling baru 40% dari total konsumen dari UMS yang mencari kos eksklusif. Sementara demand-nya ini paling banyak itu range harganya di bawah 700. Sementara 700 aja itu udah ngepres gitu. Maksudnya ya buat perawatan dan sejenisnya lah. Jadi kami mau nurunin harga nggak mungkin. Jadi udah misal katakanlah normalnya 7,5. Ya udah kami tidak mungkin nurunin harga ke bawah. Gitu. Kalau bisa pertahankan di situ, tapi gimana fasilitasnya bisa nambah? Karena naik pun tidak mungkin, karena 7,5 aja persaingannya sudah ketat banget. Apalagi mau naikin 800, gitu. Karena yang kos eksklusif pun harganya nggak sehat. Contoh di Jogja itu kos eksklusif 1 juta, paling murah 1.950.000, 2 juta lah, sama uang sampah, paling murah. Tapi kalau di sini 1.300.000 sudah dapat kos eksklusif. Itu contoh kurang sehatnya persaingan bisnis sektor kos-kosan di Solo. Makanya kalau memang pengen punya usaha kos-kosan di Solo, yaitu untuk masukan sampingan aja. Karena kalau untuk penghasilan utama itu kurang menjanjikan. Ya menjanjikan, cuman tidak semenjanjikan itu. Gitu. Lebih menarik di Jogja. Cuman ya harga propertinya kalau Jogja kan ya kalau di tengah kota standar lah. Cuman kalau misal mau yang agak oke, paling agak masuk kampung. Tapi ya gitu, Jogja biarpun masuk kampung orang masih nyari. Beda dengan di Solo. Kalau tengah kampung orang gak gitu ya. Tapi kalau di tengah kota pengennya murah. Itu yang agak susah sekarang. Meneliti pasarnya. Ya mungkin itu saja. Ya kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak Mas Kreator Perdana atas kesempatan interview kali ini. Ya,
sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.